Ada seorang raja semen pada tahun 2014. Ia mengikuti acara kencan buta. Pria ini berpakaian normal. Ia berdiri di atas panggung memulai perkenalan. Orang bercanda memanggilnya Raja Semen. Pekerjaannya melelahkan tetapi gajinya oke. Ia mendapat 4 atau 500 yuan sehari. Jika mengambil cuti 2 hari dalam sebulan, bisa mendapatkan hingga 15.000 yuan. Di masa depan, dia ingin memimpin tim sendirian. Usianya hampir 40 tahun. Dia berharap menemukan seorang gadis pekerja keras, agar bisa bekerja keras bersama mengejar mimpi, dan merawat orang tuanya bersama. Perkenalannya selesai. Akhir dari babak pertama pengenalan diri. Suara penonton menyuruh tamu wanita mematikan lampu. Seorang tamu wanita berkata dengan jijik, "Tukang batu itu kotor dan bau. Ditambah gajinya tidak besar. Sulit untuk mendapat banyak uang setiap hari." Perempuan ini ingin memulai perusahaan dekorasi, tetapi membantu merawat orang tuanya. Apakah ia mencari pengasuh gratis atau pacar? Banyak tamu wanita menganggukkan kepala. Tamu pria tidak marah mendengarnya, hanya tersenyum. Lalu berkata merawat mereka tidak akan sia-sia. Gaji bulanan akan diserahkan kepada pasangannya. Ia menabung dan pengeluaran sehari-hari tidak banyak. Cukup 800 yuan sebulan. Orang tuanya membesarkan ia susah payah. Pria itu sibuk bekerja, dan orang tuanya lansia. Ia perlu pasangan untuk menjaga mereka. Tak hanya tamu wanita di atas panggung. Bahkan beberapa gadis yang hadir mulai berbicara. Beraninya pria itu datang ke acara ini. Harusnya ia mencari pengasuh saja. Ketika tamu wanita mendengar ini, ada yang berkata, "Bagi orang tua lain membesarkan anak itu mudah. Orang tuanya menua, bukankah orang tua pasangannya juga?" Wanita lain mengaku ia di posisi sama dengan pria itu. Jadi rasanya lebih baik mematikan lampu. Tamu pria tidak tersinggung. Masih menanggapi dengan malu-malu. Setiap orang punya kesulitan, itu bisa mengerti. Ia bertanya pada tamu wanita 11. Apa pendapat tentangnya? Tamu wanita 11 berpikir sejenak. Tampak ragu untuk berbicara. Lalu bertanya alasan sang pria memilih pekerjaan itu. Tamu pria menjawab, keluarganya miskin sejak kecil, dan orang tuanya sudah tua. Mereka belum pernah keluar dari gunung. Pada akhirnya, ia berhenti sekolah setelah 9 tahun wajib belajar. Orang berpikir ia muda serta tidak ada keterampilan. Ia hanya melakukan pekerjaan berat. Melakukan apa saja untuk menghasilkan uang. Kini, ia menabung untuk masuk perguruan tinggi. Tetapi karena kampusnya terlalu jauh, ia menyerah takut tidak mampu belajar. Tamu wanita 11 terdiam. Tamu wanita lainnya berbicara langsung. Ia minta maaf dan mematikan lampunya. Alasannya, ia dibesarkan di kota besar sejak kecil. Kelas sosial mereka berbeda. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Wanita itu sudah lama menahan diri. Pria itu pun setuju. Pendidikannya rendah tetapi ia masyarakat yang demokratis. Jadi ia membebaskan para wanita berkomentar. Ia memang penyemen, mungkin berubah di masa depan. Orang boleh memandang rendah pekerjaannya. Memang tukang batu itu kotor dan bau. Tetapi bisa saja memiliki jiwa yang menarik. Meski tidak ada yang dibicarakan. Ia tetap menjelaskan cita-citanya. Di masa depan, ingin memulai bisnis sendiri. Sang pria berkata bahwa wanita itu merendahkan ia serta pekerjaannya. Tetapi tamu wanita itu menjawab, ia tidak menghina pekerjaan pria itu. Seperti traktor yang tidak diizinkan memasuki kota. Pria itu tidak cocok dengan kota. Belum lagi wanita itu bekerja di bar. Sebagai bartender bergaji besar. Ia menghasilkan 20.000 hingga 30.000 per gelas. Tidak sepadan dengan pendapatan sang pria. Selesai berbicara ia mematikan lampunya. Tidak ingin tamu pria membuatnya marah. Tamu pria hanya tersenyum lalu berkata, pekerjaannya tidak sebagus wanita itu. Ia berpikir berada di kencan buta hari ini. Tetapi ia tidak berharap bertemu wanita kaya. Wanita itu membeli barang-barang mewah. Memang di luar jangkauan sang pria. Gajinya kecil tetapi uang dihasilkannya sendiri. Tidak dicuri atau dirampok. Pria itu lalu berkata, lihat betapa cantiknya kamu memakai warna cerah. Beserta make up dengan warna serupa. Rasanya artis pun kalah. Awalnya suasana tegang, tetapi mulai berubah. Ada yang bertanya tentang rencananya. Kapan ingin mulai merintis usaha? Tamu pria menjawab belum sekarang uangnya tidak cukup.
Ia masih akan bekerja 1 atau 2 tahun lagi. Pernah mempelajari bisnis, jadi ia paham cara-cara mengumpulkan sumber pelanggan tertentu selama usahanya itu menguntungkan. Saat ini, tamu wanita lain mengajukan pertanyaan. Sang pria ingin uangnya untuk memulai bisnis. Jika ia menikah, kapan ia akan membeli rumah dan mobil? Sang pria belum merencanakan itu. Ia harus memulai bisnisnya terlebih dahulu. Banyak tamu wanita pun mematikan lampu. Pembawa acara maju untuk berkeliling. Jika belum berencana membeli rumah dan mobil, lalu kapan ia akan memulai karirnya? Sang pria harus memperkirakan rencananya. Tamu pria menjawab mungkin setelah 5 tahun. Jika bisnisnya cukup baik, mungkin lebih cepat. Saat ini, hanya ada 1 orang yang tersisa. Tamu wanita yang terakhir berkata, ia tidak mau banyak bicara. 5 tahun itu waktu yang cukup lama. Dan saat ini pun ia belum memulai bisnis. Jadi akan memakan lebih dari 5 tahun. Ia menyarankan sang pria mencari pacar di luar acara. Itulah yang terbaik untuk saat ini. Ditambah jika menikah harus merawat orang tuanya. Rasanya tidak pas untuk wanita di sini. Lalu ia mematikan lampunya. 24 tamu wanita semuanya mematikan lampu. Sayang sekali para wanita terlalu cepat memutuskan. Padahal belum sampai akhir acara. Pria itu akan diingat dalam acara ini karena tidak ada yang mau dengan orang masih bermimpi. Tepat ketika dikira pertunjukannya berakhir, akhirnya membuat semua orang tercengang. Pembawa acara mengatakan yang sebenarnya. Tamu pria itu memang pembuat semen. Tetapi itu dulu. Sekarang dia telah berkembang pesat. Ditambah perkembangan real estate yang cepat. Perusahaan dekorasinya telah berubah. Dipilih sebagai zona pengembangan ekonomi dan menjadi kawasan bisnis CBD di kota. Nilai yang dia investasikan sekitar 20 miliar. Ketika pembaca acara selesai berbicara, para wanita menjadi menyesal. Mayun berkata mimpi harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan. Jadi majulah dengan berani menuju impianmu. Kamu perlu bekerja keras, sisanya Tuhan yang bertindak. Sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa lagi.